Halo, Sejati SHA. Ya, selamat malam. Selamat malam. Ada yang mau ditanya, Pak? Bapak Islam Kristen? Islam, kebetulan. Oke, Islam. ada yang mau ditanya, Pak? Ya, tertarik apa judul host yang menulis apa itu Tuhan? Silakan. Menurut host dulu lah, apa itu Tuhan? Tuhan itu adalah sumber dari kasih. Karena Allah adalah kasih, maka Tuhan itu adalah sumber dari kasih itu. Itu dalam iman orang Kristen. Definisi Tuhan itu, Allah itu adalah kasih. Gitu, Pak. Siap. Kalau saya tentang Tuhan itu kan ada yang menyebutkan tak terbatas, Bang. Jadi Ada dalilnya? Tuhan atau Allah itu tidak bisa nah, kalau berbicara dalil ya saya lemah juga dalam wawasan dalil gitu. Siap. Nggak apa-apa, kita terima. Tuhan itu tidak terbatas. Setuju. Kalau harus menunjukkan selalu data ya pasti ke Alkitabnya masing-masing kan, untuk mengimani, mempercayai, kira-kira seperti itu. Siap. Jadi Tuhan itu tidak bisa didefinisikan. Ya Tuhan yang tak terbatas, kira-kira gitu. Kalau dia tidak terbatas bukan artinya tidak bisa didefinisikan, tetapi dia melampaui batas. Bisa didefinisikan namun melampaui definisi itu. Kalau tidak terbatas, Ya. Dia tidak Artinya tidak karena bisa didefinisikan melampaui. dong. Dia tidak terdefinisikan karena melampaui pemahaman kita, atau dia memang nggak bisa karena dijelaskan. melampaui. Nah, ya kan? Jadi arti tak terdefinisi bukan artinya tidak bisa dijelaskan. Bisa dijelaskan, namun lebih daripada itu. Ya, kalau Oke. Dari Kalau beberapa hal ya, penyataan dari Tuhan Anda, kira-kira Pak, apa yang bisa Bapak kenal dari Allah itu, dari Tuhan itu sendiri? Itulah karena tak terbatas dan melampaui batas itu nggak ada yang dinyatakan. Loh, jadi Allah itu tidak pernah menyatakan dirinya dong? Cuma nama saja. Cuman nama aja. Bagaimana Anda Betul. bisa mengenal Allah, mengenal Tuhan kalau cuma nama doang? Ya kalau itu ada dalilnya, yang selalu dibacakan oleh umat Muslim. Bolehkan dalil, cuma dalil itu aja yang saya tahu. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, itu dalilnya. Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Yang bahasa Arabnya selalu mungkin Bang Agatha bila kenal Bismillahirrahmanirrahim, itu jadinya. Iya. Kalau dikatakan dia. Makanya kalau di situ ada apa Pak. itu Tuhan, tanda tanya, karena yang harus bisa menjelaskan itu Mbak Agatha. Oke. Bapak nggak bisa, karena Bapak nggak kenal Tuhan Anda. Gimana nih? Oke, tadi kan Maha ya Pak ya, betul ya. Makanya tidak bisa didefinisikan karena Maha toh. Halo. Ya itu artinya saja, nggak pakai Maha juga nggak apa-apa. Enggak, dengan menyebut nama Allah yang Pengasih dan Penyayang lah, bisa gitu aja. Bisa. Kalau dikatakan dia Maha nggak pakai Maha juga nggak apa-apa. Itu mah keterangan atau penjelasan tentang Tuhan, kata Bang Agatha tadi kan, nggak bisa didefinisikan tapi dijelaskan atau di apa ya? Ya seperti lah, bukan digambarkan ya.
diterangkan lah kira-kira gitu kan. Setidaknya pertanyaan apa itu Tuhan, ya Mbak Agatha tadi menerangkan, saya juga menerangkan kan gitu. Sebelum dunia ada. Siapa yang dia kasih? Ya itulah kan yang tak terbatas kan, Iya. dan melampaui kita. Itu Kalau pertanyaannya tidak- jangan gitu ah. Yohanes 17 ayat 24. Bapa sudah mengasihi anaknya. Firman-Nya itu sebelum dunia ada. Ada di kitab Bang Agatha itu yang ditulis gitu Iya, kira-kira. kitab saya mah Oh, lengkap. karena ada data lengkap. Iya, Kalau secara kitab saya logika. mungkin kurang lengkap gitu. Karena gini Pak, ini kenapa ada jawabannya? Saya pun bingung. Artinya adalah Tuhan saya sudah memprediksi tahun 2023 akan ada seorang anak yang bertanya sebelum dunia ada siapa yang dia kasih. Tuhan saya sudah prediksi itu. Makanya dia ada kasih jawaban. 2000 berapa? 2023. Iya, ini pertanyaan saya dari 2023 Pak. Sebelum dunia ada siapa yang dia kasih? Ini nggak ada Oktan yang nanya ini, nggak ada. Nggak ada, ini baru saya yang nanya ini. Padahal saya belum tahu ayatnya ada. Bi, ya waktu itu saya Islam waktu itu Pak. Oh, Waktu saya itu gitu, waktu dulu saya lagi mencari tahu tentang Tuhan, ada jawabannya. Saya juga bingung Pak. Kenapa ada mulu jawaban? Gitu. siap. Apalagi ya? Ya udah, Bapak pikir dulu atuh, nanya aja. Susah lama mun abdi teh loba pertanyaan. Ih, gue juga bingung, makanya gue bilang gue bingung. Bujuk, ada aja jawabannya di Alkitab. Sampai gue tuh speechless ya. Tak sanggup berkata-kata dari diriku sendiri ketika aku dalam aib itu. Ternyata pertanyaanku ada jawabannya. Serius. Ya, Maha Pemberi. Ternyata Yohanes 17 ayat 3, Bapa itu sudah memberikan kemuliaan kepada anaknya sebelum dunia dijadikan. Ngeri kali memang Alkitab ini, ngeri aku nih. Serius, gue mau kayak gimana lagi coba? Udahlah, emang keren kali lah itu. Bukan Yohanes 13, 17 coy. Serius. Ngeri lah. Gak tahu lagi aku bilangnya. Udahlah pokoknya itulah. Entah apa aja lah. Tep-tep ya guys. Ya. Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, Betul. yaitu Bagaimana mungkin kita bisa mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita? Contoh orang Arab kan, ahlan wa sahlan katanya. Uma, berarti orang Arab saat itu udah tahu ini si Rasul Petrus ini udah bahasa Arab, paham dong? Gimana ceritanya bahasa roh itu bahasa yang nggak dimengerti deh. Tuh, iya kan? Nah, coba aku baca lanjutnya. Oke. Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Oke, dikata kita orang Arab, udah, assalamualaikum, udah. Ini bahasa roh, karunia berbahasa yang diberikan oleh Roh Kudus itu adalah bahasa bangsa lain, etnis lain. Itu udah jelas sekali ayatnya, apalagi pertanyaan kamu. Mau kali aku jelaskan ini lah, serius. Nah itu, Bun, itu room gue jadi rame banget loh gara-gara itu. Padahal gabut doang, tiba-tiba langsung memuncak. Lo tau sendiri lah ya. Oke. Oke. Ada lagi. Ada lagi nih. Kan teman gue tiba-tiba nanya kan. Dia bilang kayak gini, lu gue lihat-lihat sering ke ortodoks, kata dia kayak gitu kan. Terus gue bilang, emang kenapa bro?
Terus dia bilang gini, lu mau pindah? Kata dia kayak gitu kan. Itu pindah agama bejir, dia bilang kayak gitu. Enggak, gue mau terus dia ngungsi, bilang ngungsi. oh ngungsi. Ngungsi banget nih gue nih. Berarti Pindah agama itu masuk agama Islam. Iya. Gimana ceritanya lo bikin agama sama-sama karesteng gitu loh. Karena- Kecuali lo ke RT 6. Nah itu baru lo pindah agama. Lo pindah ke agama mana? Agama sebelah. Nah, karena dia bilang, coba lu lihat di Indonesia, Katolik sama Kristen Protestan itu dibedakan loh, kata dia kayak gitu. Biarin aja, suka-suka orang lah. Bukan Oke. lu pindah rumah sebenarnya, bukan pindah agama. Ya gitu. Nanti lu di KTP kan, ini kan agama lu Kristen. Terus nanti lu masuk ortodok, agama lu kan tetap Kristen. Lu pindah ke agama siapa? Makanya orang yang gue percaya juga tetap Tuhan Yesus. Nah itu, ya udah, itu udahlah, santai aja lah. Chill, man. Transit katanya. Aduh, oke. Ada lagi? Udah itu aja sih Bun, karena kemarin tuh soal bahasa roh itu chaos banget. Lah, ini kenapa jadi banyak banget yang ngirim permintaan? Gue udah tahu tuh pasti rame. Udahlah, gue udah mau end live, udah gue bilang. udah menyala pantatku, besok lagi kita live ya. Bunda lapar, gitu ya. Thank you ya semuanya ya. Mohon maaf banyak salah-salah kata untuk teman-teman non Kristen ya, terutama ya. Mohon maaf kalau Anda tersinggung. Mohon maaf kalau kalian merasa sakit dadaku mendengar si Agatha. Ku bayangkan jika kamu ngomong yang bener. Alah. Mana ya, jadi mohon maaf ya untuk teman-teman yang non Kristen ya, terutama yang Islam gitu ya. Mohon maaf lahir batin kalau saya ada menyinggung perasaan kalian ya. Jangan ada dendam di antara kita. Ya, kita baik-baik aja, oke? Makanya kalau kau sopan aku segan, kalau nggak sopan selesai lah kita semua. Itu udah ketahan-tahan dari tadi ya kan. Ya, ekspresinya baik Bun. ya untuk teman-teman Kristen juga ya, mohon maaf ya kalau suara saya kadang membuat pecah gendang telinga kalian. Ini sudah saatnya kalian itu ke rumah sakit ya, biar rame. Ini dokter THT kan butuh juga disupport sama penderita-penderita sakit kuping kayak kalian. Hampir ya Allah dok, untung lo dokter ya kan, gratis lah itu, ada BPJS-mu kan. Wah, ini 1.200 orang kok nggak menyat dari room gua. Udah, lu nunggu apa? Cabut. Kan lu gua bilang kagak ada lagi siaran besok. Lu kata gua mau apa? Lapar. Lu pakai bahasa roh Bun, ngusirnya. Bunda capek dari tadi nggak ada pause yang lewat, makanya gua end live. Males gua. Iya, nggak semangat aku. Sakit dadaku meronta-ronta, gimana gitulah itu lagunya ya. Oke, thank you ya semua teman-teman ya. Selamat hari Minggu, happy Sunday untuk teman-teman Oten ya, terutama ya. Semangat beribadahnya, semangat belajarnya. Kita sama-sama teman-teman Kristen, sesama umat Yesus ya, kita menguatkan ya. Yang nggak ada di sana ditambahin di sini, yang nggak ada di sana jangan kau bikin improvisasi, oke? Menyala Bunda. Nggak ada lah yang minta gue deket-deket gini, lo ngasih stiker apa kayak gitu? Kode keras banget. Ya, thank you ya semuanya ya. Thank you yang udah memberkati saya melalui tap-tap, yang sudah melalui gift juga sudah memberkati saya. Thank you Mas Bram. Mas Bram ini tetap nomor 1 ya. Kak Ayume thank you. Nainai Denok, Manata Pangaribuan 14 dapat, panjang kali namamu Om. Naomi 8, Wadi Halim, Kupi, Yani, Kak Sel, Surti, Polaris, Bambang, Kak Yuniel, Timotius, Vera, dan semua teman-teman yang nggak bisa saya sebutkan. Thank you so much ya Allah, ke Maria Kerian gue ya.
Ya, thank you all, thank you so much. Terima Semuanya. kasih Beyonce. Iya. Saling toleransi. Kita doakan ya teman-teman Kristen ya, untuk orang-orang yang belum mendengarkan firman kebenaran Tuhan. Semoga di room saya mendengarkan firman dan dijamah hatinya oleh Tuhan Yesus. Banyak jiwa yang diselamatkan. Amin ya. Karena setiap pekerjaan itu tidak ada yang sia-sia. Setiap pekerjaan itu pasti membawa hasil gitu ya. Nggak ada orang yang menabur dia tidak menuai hasil, walaupun dimakan sama bagudung tano, ya kan? Itu nggak Mut? Tidak mungkin seseorang yang menabur padi nggak ada sama dia panen ya kan, walaupun sedikit ya kan. Nah itu Iya. makanya kita tetap bekerja memberitakan firman Tuhan, dan pelayanan saya bukan pelayanan saya sendiri, juga pelayanan imut, pelayanan kita semua yang berbagi di sini. Yang udah tap-tap, kalian luar biasa, kita kasih. Makasih ya, kalau nggak ada tap-tap kalian nggak mungkin ini sampai 734. Dan untuk teman-teman yang udah hampir kehilangan sidik jarinya, terima kasih banyak. Mas Bram, tahu nggak lo Mas Bram? Tak, gue tap-tap udah hampir hilang sidik jari gue, ya Allah sedih kali aku loh. Ya udahlah gitulah, pokoknya banyaklah berkat Tuhan untuk kita semua ya, gitu ya. Mohon maaf banyak salah-salah kata. Tembusin 1M udahlah, capek aku. Udah capek. Thank you ya Mas Bram semuanya ya. Shalom, thank you Imut. Bye bye, shalom, makasih Thank kakak. you. Ya sama-sama.